teman-teman, selamat datang di Seriously Podcast, bincang-bincang seputar fakta secara serius. Kembali lagi dengan saya Ivana, host kalian hari ini. Jadi teman-teman, untuk episode kali ini kita akan membicarakan tentang alam. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kaya banget dengan sumber daya alam, dan bahkan hutan Indonesia itu termasuk ke dalam paru-paru dunia. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan paru-paru dunia kita tuh lagi sesak nafas nih sekarang gara-gara ekspansi besar-besaran. Kira-kira ada yang tahu nggak ekspansi apa yang akan kita bahas kali ini? Ya, jawabannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah sawit. Kita akan bahas seputar industri sawit dan dampaknya di lingkungan sekitar. Jadi untuk kalian yang tertarik, stay tune dan kita bahas secara detail dan berdasarkan fakta. Oke? Kalau kita bahas seputar sawit, kira-kira apa nih yang muncul di pikiran kalian pertama kali? Jujur, kalau aku pasti minyak goreng ya, karena seperti yang kita tahu, hasil pengolahan dari biji sawit ini menghasilkan minyak goreng, dan minyak goreng itu cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak siapa sih yang nggak pakai minyak goreng gitu kan? Tapi sayangnya teman-teman, di balik kegunaan dia ada fakta yang cukup menyedihkan. Jadi di Indonesia industri sawit itu cukup besar ya, dan rata-rata ada di wilayah Sumatera, Papua, Kalimantan, yang mana di situ tempat hutan-hutan kita berada. Dan untuk pembukaan lahan sawit di sana, perusahaan akan menebang setiap pohon, seluruh pohon hingga tak bersisa, dan menjadikan tempat penanaman sawit. Dan dari situ kita bisa lihat kan kerusakan yang terjadi. Kalau kalian nggak percaya, coba nih kalian buka Google Earth, kalian cari wilayah hutan Leuser. Nanti kalian akan menemukan footage dari tahun ke tahun, yang awalnya dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Bayangin deh, hutan yang awalnya lebat banget berubah menjadi segersang ini karena perkebunan sawit. Dari footage tersebut kita pasti udah melihat seberapa masif kan kerusakan yang diakibatkan oleh pembukaan lahan sawit. Nah, masalahnya bukan itu aja nih teman-teman. Salah satunya itu hewan-hewan endemik yang tinggal di hutan tersebut. Karena pembukaan lahan sawit itu memunculkan konflik antara manusia dengan hewan. Dan yang seperti terjadi di wilayah Sumatera, itu ada kasus di mana pekerja sawit menganggap orang utan sebagai hama karena mereka sering ada di wilayah perkebunan sawit dan mengambil biji-bijinya itu. Pasti kalian mikir, emang iya? Emang beneran ada? Jawabannya ada nih teman-teman, bahkan ada dokumentasinya loh. Kalau kalian nggak percaya, mari kita lihat bareng-bareng. Two in one eye, one in the other. So he's completely blind, and we'll never be able to release him to the wild again. He'll never be free. Jadi gimana nih teman-teman, pasti rasanya sedih kan melihat orang utan yang kelaparan, kehilangan rumah dan sumber makanan mereka. Terus mereka datang ke perkebunan sawit untuk mencari makan sebagai langkah terakhir yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Tapi naasnya di sana malah dianggap sebagai hama. Mereka ditembak, dilukai, dan sedemikian rupa. Padahal kita sendiri tahu ya teman-teman, kalau misalkan orang utan itu termasuk dalam salah satu hewan yang dilindungi, karena populasi mereka makin menurun. Jadi dengan adanya perkebunan sawit dan konflik antara manusia dengan orang utan juga ikut berpengaruh dalam penurunan populasi mereka di alam liar. Dan sayangnya konflik ini gak hanya terjadi pada orang utan,
tapi masih banyak hewan endemik lainnya yang terancam karena adanya perkebunan sawit ini. Sawit ini juga memunculkan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat yang tinggal di wilayah hutan tersebut. Seperti dokumentasi yang saya temukan di Papua, di mana pihak korporasi mengklaim sepihak tanah masyarakat adat yang dianggap sebagai wilayah yang sakral. Wilayah hutan adat mereka dirusak, kemudian dialihfungsikan menjadi lahan sawit tanpa perizinan dari masyarakat adat setempat. Selain itu, kejadian serupa juga terjadi di Jambi, di salah satu komunitas orang rimba, di mana mereka diusir dari tanah mereka sendiri untuk difungsikan sebagai perkebunan sawit. Rasanya kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Jadi untuk teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersedia untuk mendengarkan dan menonton video podcast kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain untuk meningkatkan kepedulian kita dengan alam. Jadi sekian dari saya, selamat kembali di podcast selanjutnya.